Selamat malam Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Malam. Terima kasih, kita panjatkan ucapan syukur kepada Tuhan kita masih diberikan waktu untuk berkumpul bersama saudara seiman kita untuk mengikuti PA pembinaan spiritualis sang pelayan. Biar di mana iman spirit kita untuk melayani Tuhan semakin dikuatkan melalui Bapak Pendeta David. Jadi sebelum kita memulai persekutuan kita, pembinaan kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kain surga, terima kasih Tuhan atas kesempatan indah yang Kau berikan pada kami. Terima kasih untuk malam ini kami dapat melaksanakan pembinaan spiritualitas sang pelayan. Biarlah Engkau Bapa yang mengurapi Bapak Pendeta David sebagai hamba-Mu yang akan menyampaikan pesan dari Engkau kepada kami pribadi, lepas pribadi, biar kami dapat menjadi pelayan yang layak di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Amin. Amin. Waktu dan tempat saya serahkan untuk Bapak Pendeta David. Saya persilakan. Oke, terima kasih Penatua Rudika. Selamat malam semuanya. Malam Pak. Ya, untuk pembinaan aktivis kali ini mengangkat sebuah tema spiritualitas sang pelayan, sebuah komitmen di dalam pelayanan. Saya mulai dari pendahuluan. Sebagian besar dari kita adalah para aktivis gereja yang sering mendapat julukan pelayan gereja. Betul ya, kita sering disebut pelayan gereja. Nah, namanya saja pelayan. Maka seharusnya apapun yang dilakukannya adalah sebagai sebuah bentuk pengabdian kepada Sang Tuan. Tetapi saudaraku, bagaimana realita yang terjadi di lapangan? Bukankah seringkali peran pelayan yang disandangnya kemudian berubah menjadi sang tuan? Coba kita berdiam diri sejenak. Kita renungkan bagaimana sikap kita sebagai pelayan selama ini. Ya, selama ini kita lebih senang dilayani daripada melayani. Tugas-tugas yang seharusnya menjadi tanggung jawab ya, nanti tugas ya, besok jangan lupa ya, kamu tugas ini, tugas itu, padahal jelas pasti sudah terjadwal. Penatua juga pasti sudah ada jadwalnya, guru sekolah minggu pasti juga ada jadwalnya ya, pembinaan pasti juga ada jadwalnya, guru sekolah minggu semua pasti ada jadwalnya. Tapi mengapa selama ini ya apa-apa harus selalu diingatkan? Dan ketika kita lalai melakukan tugas dan juga tanggung jawab kita bukannya menyadari kesalahan kita ataupun kelalaian kita, malah apa yang terjadi Bapak Ibu dan Saudara? Bukannya oh ya aku salah, oh ya aku lalai, tapi kita menyalahkan. Ya betul, menyalahkan yang lain. Loh, deneng Pak David orang ngeling nonyong. Loh Mbak Nanik sih, harusnya kan aku ditelepon, diingatkan. Ya, sering seperti itu. Ya, kok tidak diberitahu? Ya, padahal sekali lagi semuanya sudah ada jadwalnya. Mengapa kita mesti diingatkan Pak Bos? Ya, yang apa-apa selalu diingatkan oleh sekretarisnya. Nah, belum lagi hal-hal yang lain. Terkhusus masalah komitmen. Bagaimana komitmen kita selama ini? Berkali-kali pembinaan, ya, berkali-kali tarasehan,
ya, dan juga pasti sudah berkali-kali khotbah-khotbah tentang komitmen terus didengungkan, tetapi mana realitanya? Ya, semuanya tergerus, semuanya luntur, ya, karena apa? Karena kesibukan-kesibukan pribadi. Entah itu kesibukan di dalam keluarga, kesibukan di dalam pekerjaan, ya, kesibukan-kesibukan di dalam bisnis. Mari saudara kita renungkan, ya, pada saat pertama kita melayani. Kita flashback. Pertama kali kita melayani, coba apa yang kita rasakan pada saat itu? Ya, pertama kali kita melayani ya semangatnya begitu luar biasa. Wah, pokoknya semangat banget. Tetapi saudaraku, bagaimana dengan berjalannya sang waktu? Ketika pada akhirnya punya anak, punya pasangan, punya pekerjaan mapan, punya bisnis yang bagus. Mengapa kok pada akhirnya semua anugerah dari Tuhan tersebut justru menghambat pelayanan kita? Karena kan anugerah, betul? Pasangan juga anugerah. Pekerjaan yang mapan itu juga anugerah. Bisnis yang lancar, bisnis yang bagus, itu anugerah dari Tuhan. Semuanya dari Tuhan. Tapi mengapa semua anugerah tersebut justru menghambat pelayanan kita? Di mana komitmen kita mula-mula? Bukankah seharusnya ketika kita mendapatkan anugerah dari Tuhan, ya entah itu dapat anak, dapat pasangan hidup, dapat pekerjaan, ya dapat bisnis yang bagus, justru kita semakin giat di dalam pekerjaan Tuhan, ya sebagai apa? Wujud apa? Syukur. Ya, sebagai wujud syukur kita. Saudara, apakah tidak terbayang ya di pikiran kita jika tiba-tiba saja Tuhan mengambil anugerah tersebut? Yo, bayangkan. Ya. Nah, dengan realita yang seperti itu, maka kembali ya kita diingatkan akan komitmen kita mula-mula. Kita harus mengerti benar ya bagaimana seharusnya kehidupan spiritual seorang pelayan. Nah, malam hari ini kembali kita diingatkan melalui pembinaan aktivis ya dengan tema yang sudah saya sebut tadi. Spiritualitas sang pelayan, sebuah komitmen di dalam pelayanan. Nah, apa sih sebenarnya spiritualitas itu? Banyak orang memahami spiritualitas itu secara sempit. Ya, banyak orang memahami spiritualitas secara sempit karena memahami sebagai semata-mata hidup kerohanian. Bahkan lebih sempit lagi, ya, spiritualitas itu sebagai sebuah kesalehan. Padahal spiritualitas itu sendiri seharusnya memiliki arti lebih luas ketimbang sekedar sebuah kesalehan. Spiritualitas ini adalah satu yang menjadi minyak dari pelita kehidupan dan pelayanan kita. Yang tanpanya kehidupan dan pelayanan kita akan menjadi dingin, hambar, dan mungkin saja mati. Jadi spiritual BBM pelayanan kita, ya menjadi minyak bagi pelita pelayanan kita. Tanpanya pelayanan kita bisa hambar dan pada akhirnya bisa mati. Nah, maka dari itu, saudara, untuk memahami makna spiritualitas yang sebenarnya, kita perlu untuk melihat terlebih dahulu akar kata dari spiritualitas. Spiritualitas, akar katanya apa, Bapak Ibu? Dari bahasa Inggris. Spirit. Spare.
Spare tulisannya. Spare. Iya. Ya, spare. Ya, yang memiliki arti menghembus, meniup, mengalir. Dan selanjutnya di kata spare ini ya terjadi pembentukan kata benda. Spiritus atau spirit. Ya, yang memiliki arti hembusan, tiupan, dan juga aliran angin. Dan kemudian kata tersebut mengalami perkembangan arti menjadi udara, hawa yang dihisap, nafas hidup, nyawa, roh, hati, sikap, perasaan, kesadaran diri, kebesaran hati, dan juga keberanian. Nah, di dalam Alkitab, spirit ditulis dalam bahasa Ibrani apa? Ruah. Ruah. Makanya ada kata Ruah HaKodes. Itu Roh Kudus. Ya. Ruah. Dan bahasa Yunani pneuma. Ya, yang memiliki arti nafas atau angin yang menggerakkan dan menghidupkan. Sehingga dengan pengertian tersebut kita sering mengartikan kata spiritualitas ini menjadi spirit. Ya, spirit ini adalah sebuah semangat, kekuatan, power ya untuk menjalani kehidupan ini. Saudara, Pendeta Widi Artanto mengartikan spiritualitas sebagai sumber semangat untuk hidup, untuk bertumbuh, dan untuk berkembang dalam semua bidang kehidupan di dunia ini, baik secara pribadi maupun bersama-sama dengan orang lain yang kita peroleh dalam perjumpaan dengan Allah, sesama, dan diri sendiri. Itu menurut Pendeta Widi Artanto. Sedangkan menurut Pendeta Purboyo Susilaradea, dia menyimpulkan bahwa spiritualitas adalah upaya terus-menerus sebagai sebuah proses untuk belajar dari dan meneladani Kristus. Nah, dengan demikian kita perlu memahami prinsip-prinsip dasar dari spiritualitas itu sendiri. Ya, ini poinnya. Ya, kita perlu memahami prinsip-prinsip dasar dari spiritualitas. Yang pertama, saudaraku, spiritualitas berasal atau berawal dari relasi dengan Tuhan. Jadi itu yang pertama, ya, spiritualitas berawal dari relasi dengan Tuhan. Spiritualitas orang percaya berawal dari dan berdasar pada relasi kita dengan Tuhan. Relasi itu sifatnya eksistensial atau nyata, ya, nyata hadir di dalam kehidupan manusia, di mana relasi tersebut bermula dari Allah yang telah terlebih dahulu menyatakan dirinya kepada manusia melalui Yesus Kristus. Maka relasi itu bukan sekedar relasi yang formal sifatnya, ya, dalam ibadah, ya, atau ketaatan pada ajaran atau dogma, ya, bukan sekedar itu, tetapi dalam kehidupan sehari-hari dengan segala aspeknya. Jadi perlu diingat, ya, relasi dengan Tuhan itu tidak sekedar ya tiap minggu ibadah, ya, berdoa, membaca firman, ya, taat pada ajaran, tidak sekedar itu. Tapi kedekatan kita, ya, relasi kita dengan Allah itu nyata dalam kehidupan kita sehari-hari dengan segala aspeknya. Sehingga saudaraku, dalam terang ini spiritualitas adalah relasi pribadi dengan Tuhan yang pada satu sisi adalah anugerahnya, serta pada sisi yang lain adalah tugas dan panggilan untuk tetap berada di dalamnya. Ya, kita bisa lihat referensinya dari Yohanes 15 ayat 1-8. Juga kita hidup menuruti teladannya. Nah, untuk itu orang percaya tidak dapat dan tidak bisa,
ya melakukannya dengan kekuatannya sendiri, melainkan dengan kuasa Roh Kudus yang berkenan hadir di dalam kehidupan kita. Jadi itu Bapak Ibu prinsip spiritualitas yang pertama, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Bagaimana relasi kita dengan Tuhan. Ya, tidak saja rajin ke gereja, tidak saja rajin ya berdoa, baca firman, tidak, tapi mewujud ya di dalam sikap kita sehari-hari bersama dengan relevansinya. Nah, kemudian prinsip dasar spiritualitas yang kedua adalah spiritualitas mencakup keseluruhan kehidupan nyata. Kehidupan yang dimaksud ketika membicarakan spiritualitas adalah kehidupan sebagaimana kita pahami dengan kacamata Kristiani yang bersumber pada dianugerahkan dan dipelihara oleh Allah untuk dimanfaatkan dan dinikmati manusia sebagai sebuah kehidupan yang baru, ya, yang baru, yang utuh, ya, tidak dipilah rohani dan jasmani, ya, nyata, juga menyeluruh, serta harus tetap bertumbuh dan berbuah. Dengan demikian, maka spiritualitas Kristiani adalah segenap upaya yang sinambung, ya, memaknai kehidupan ini sebagai hidup yang baru. Artinya apa? Kita selalu mengoreksi diri kita. Dari hasil kita mengoreksi diri kita menjadi bertumbuh, ya, tidak sekedar bertumbuh, tetapi apa? Berbuah dalam segala aspeknya. Jadi ini prinsip dasar yang kedua. Jadi nyata. Ya, perubahannya nyata. Ketika kita berspiritualitas pasti apa? Hidup kita terus bertumbuh. Tidak sekedar bertumbuh, tapi juga menghasilkan buah. Bahkan menurut saya, tidak hanya sekedar menghasilkan buah, tapi buah-buah yang baik, buah-buah yang manis. Percuma berbuah, tapi kecut, ya kan? Jadi itu prinsip dasar yang kedua. Prinsip dasar yang ketiga adalah spiritualitas menyangkut kehidupan di dalam jemaat Tuhan. Relasi pribadi orang percaya dengan Tuhan tidak pernah berdiri sendiri, tetapi dalam rangka dan tidak dapat dilepaskan dari relasi antara Tuhan dengan semua orang beriman. Panggilan untuk percaya selalu bersamaan dengan panggilan untuk percaya bersama dan dalam persekutuan segenap orang beriman. Coba doa yang diajarkan oleh doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, doa apa? Bapa kami. Artinya apa? Bapa bersama. Ya. Tuhan Yesus tidak mengajarkan doa Bapa saya. Bapa saya yang ada di sorga. Tetapi Bapa kami. Ya, bahwa ini menyangkut kehidupan bersama. Nah, spiritualitas dalam terang ini berarti bukan hanya terhisap dan terlibat dalam dinamika persekutuan jemaat, tetapi bagaimana kita ini sungguh-sungguh merupakan bagian, merupakan elemen yang hidup dari persekutuan jemaat, dan turut membangunnya dalam Kristus berdasarkan kasih. Jadi, prinsip dasar yang ketiga ini mau mengatakan apa? Bahwa spiritualitas itu ya tidak menyangkut diri kita sendiri. Ngawake dewek itu enggak. Tapi menyangkut apa? Persekutuan. Ya, komunitas. Ya, komunitas orang beriman dalam hal ini. Ya. Nah, cara itu yang ketiga. Selanjutnya yang keempat, spiritualitas itu menyangkut kehidupan dengan sesama di tengah masyarakat atau di tengah dunia. Relasi pribadi maupun komunal dengan Tuhan selalu mengarah kepada sesama dan masyarakat atau dunia. Karena Allah menempatkan orang percaya dalam masyarakat dan dunianya bersama dengan sesamanya untuk apa? Untuk menyaksikan Injil Kerajaan Allah melalui segala segi kehidupannya.
Dan contoh yang sangat indah di sini adalah spiritualitas jemaat mula-mula. Bapak Ibu tentu masih ingat bagaimana kehidupan jemaat mula-mula. Ciri yang paling pokok apa? Ciri yang paling dasar dari jemaat mula-mula. Berbagi. Milikku adalah milikmu. Ya. Rela berkorban. Kesediaan hidup saling mengasihi, saling menopang. Yang mampu ya bisa menutup kekurangan yang tidak mampu. Itulah spiritualitas yang keempat, bahwa spiritualitas itu ternyata menyangkut kehidupan dengan sesama di tengah masyarakat dan dunia. Nah, konsekuen dengan ini, maka spiritualitas Kristiani harusnya berpihak kepada keadilan dan kebenaran sebagai inti dari kerajaan Allah. Relasi dengan Allah membuka kemungkinan untuk mengenal maksud Allah terhadap manusia dan dunia, yaitu agar kehidupan dalam keadilan dan kebenaran menjadi sebuah kenyataan. Jadi ini prinsip dasar yang keempat. Bahwa spiritualitas ternyata ya tidak cuma bersama dengan sesama seiman, saudara seiman tidak, tapi menyangkut seluruh masyarakat, bahkan masyarakat dunia. Dan selanjutnya, prinsip dasar yang kelima adalah kita harus memiliki spiritualitas seorang pelayan. Di awal tadi, kita sudah membahas bagaimana seorang pelayan adalah seorang pengabdi sang Tuan. Namun demikian, seorang pelayan bukan sekedar seorang pekerja. Seorang pekerja adalah seorang yang harus melaksanakan tugas dan kewajibannya demi sebuah upah, ya, demi sebuah honor, ya. Namun demikian, seorang pelayan adalah seorang pekerja yang harus melakukan tugas dan kewajibannya bahkan dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan profesional, tanpa mengharapkan upah. Tetapi semuanya itu dilakukan semata-mata sebagai wujud syukur karena kasih karunia dari Sang Tuan yang sudah terlebih dahulu diterimanya. Dan itu ya terjadi dalam terang seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Kolose 3 ayat 17. Nah, segala sesuatu yang kita lakukan dengan kata dan perbuatan, jelas ini termasuk pelaksanaan tugas kita sebagai pejabat gerejawi atau sebagai aktivis dalam salah satu bidang pelayanan, harus terjadi dalam nama Tuhan Yesus, ya, dalam keterpautan dan ketaatan kita kepadanya, serta dalam teladannya. Itu berarti bahwa sebagai seorang pelayan, kita terpanggil untuk merefleksikan pelaksanaan tugas kita sebagai pejabat gerejawi atau aktivis. Jadi ini prinsip dasar yang kelima. Kita harus memiliki spiritualitas seorang pelayan yang tidak mencari kepentingan diri sendiri. Melayani bukan untuk upah, tetapi melayani sebagai wujud syukur. Ya. Nah, mari saudara, setelah kita tahu prinsip-prinsip dasar ya dari spiritualitas, maka kita akan masuk lebih detail lagi kepada spiritualitas sang pelayan. Dari prinsip-prinsip dasar pelayanan yang sudah kita bahas tadi, saat ini kita bisa menguraikan bagaimana
spiritualitas sang pelayan yang sebenarnya. Yang pertama, tidak sekedar memenuhi janji untuk melayani, melainkan terus membarui motivasi pelayanan. Banyak orang setelah mengikuti pembinaan tentang motivasi, tentang komitmen, ya, kemudian tentang spiritualitas, ya, begitu selesai, hatinya berkobar-kobar. Ya, apalagi kalau kita ikut KKR, melayani Tuhan dengan segenap hati, haleluya, wah, berkobar-kobar, ya. Nah, ketika dia berkobar-kobar, di hatinya timbul janji. Wah, aku akan melayani Tuhan. Aku mau melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Aku berjanji, ya, akan melayani dengan komitmen yang teguh. Tetapi saudaraku, rupanya janji tinggal janji. Bak hangat apa? Pepatah hangat-hangat apa? Tai ayam. Bukan saya ngomong ya. Bu Mevi yang ngomong. Ya, bak hangat-hangat ayam. Ya, begitu berjalannya sang waktu, dia sudah lupa dengan janji-janjinya. Maka kembali lagi ke awal, sebelum dia mendapatkan pencerahan. Dia kemudian melakukan pelayanan ya dengan asal-asalan lagi. Nah, sehingga dalam hal ini, yang penting bukan janji, tetapi lebih kepada bagaimana untuk terus berjuang, ya, merealisasikan janji-janji itu, dan terus membarui motivasi pelayanan. Jadi bukan sekedar komitmen dalam hati, percuma, saudara. Percuma kalau kita komitmen dalam hati, aku mau melayani dengan baik, hanya dalam hati, percuma. Kalau tidak ada aksi nyata. Jadi, ini yang pertama, saudaraku, ketika kita memiliki spiritualitas sang pelayan, kita tidak sekedar berjanji, tapi bagaimana kita berjuang mewujudkan janji itu sambil terus apa? Mengoreksi diri. Membarui komitmen kita. Terus, dan terus. Selanjutnya yang kedua, saudara, lebih lebar ketimbang mengikuti aturan dan prosedur. Dan tidak hanya puas dengan itu, tetapi terus menajamkan sensitivitas kita terhadap pelayanan itu sendiri maupun terhadap mereka yang kita layani. Saudara, mungkin kita pernah melihat ada seorang aktivis yang begitu rajin melayani. Ya, kita pernah melihat rajin memang. Dia rajin melayani. Setiap saat kita lihat dia begitu aktif. Tetapi di sepanjang pelayanannya, dia terus saja mengeluh. Capek lah. Dari mulai tahun baru, Paskah, bulan keluarga, ulang tahun, Natal, aku terus yang dekor, aku terus seksi konsumsinya, aku terus seksi acaranya. Mbok yang lain. Itu yang sering terjadi. Ya. Keluhan demi keluhan. Ya. Yang lain tidak mau bantu. Semua diberikan aku. Ya. Nah, saudara, mengapa bisa seperti itu? Mengapa ya ada seorang yang begitu rajin melayani, tetapi kok malah sering berkeluh kesah, bahkan ngomel-ngomel juga? Kenapa? Rajin, memang rajin. Tapi sering ngomel, mengeluh. Kenapa?
Jawabannya sudah pasti, saudaraku. Karena apapun pelayanan yang ia lakukan, semuanya itu hanya untuk mengikuti aturan dan prosedur. Jadi pelayanan-pelayanan yang dilakukannya hanya sekedar sebagai sebuah kewajiban, bukan sebagai sebuah kesempatan untuk melayani Tuhan. Sebaliknya, ya, orang yang melayani karena memang ia melakukannya sebagai wujud syukur kepada Tuhan, ya, yang telah memberikan dia kesempatan untuk melayani, maka apa dan bagaimanapun aral melintang yang mewarnai pelayanannya tidak membuatnya berkeluh kesah. Ya. Mbok yang lain mau ndak bantu, mbok yang lain mungkin ya hanya bisa omong doang, ya hanya bisa ngeritik, ndak peduli. Dia tidak berkeluh kesah, justru dia terus bersemangat dan memberikan yang terbaik di dalam keseluruhan pelayanannya. Jadi itu, saudaraku. Seorang yang punya spiritualitas sang pelayan, dia tidak pernah mengeluh di dalam pelayanannya. Apapun itu. Selanjutnya, saudaraku, yang ketiga adalah lebih dalam ketimbang sekedar mengembangkan keterampilan atau profesionalitas, melainkan mengupayakannya seraya terus membulatkan komitmen. Keterampilan dan juga profesionalitas jelas sangat penting dan sangat dibutuhkan di dalam pelayanan. Namun demikian perlu diiringi dengan komitmen yang teguh di dalam menjalankan pelayanan yang profesional tersebut. Tidak ada gunanya jika pelayanan yang dilakukannya dengan profesional sekalipun, tetapi tidak ada komitmen di dalamnya. Ya, karena jiwa dari sebuah pelayanan adalah komitmen. Zaman sekarang banyak saudara, pinter, memang pinter, profesional, memang profesional. Ya, dia ahli multimedia, dia ahli musik, dia pandai menyanyi, ya, profesional sekali. Tapi percuma ketika itu tidak diiringi dengan komitmen yang teguh. Profesional itu penting, tapi itu harus diiringi dengan komitmen. Selanjutnya, saudaraku, yang keempat, lebih jauh ketimbang sekedar melaksanakan apa yang harus dilakukan, tetapi terus mengembangkan kreativitas. Banyak orang terlibat di dalam pelayanan hanya sekedar melaksanakan apa yang harus dilakukan. Ya, karena terlanjur sudah diangkat jadi penatua, ya sudah. Ya, aku melaksanakan tugas-tugasku sebagai penatua, tapi ya sudah. Hanya sekedar sebagai ya yang sewajarnya. Karena aku sudah sekian lama jadi guru sekolah minggu, ya mau tidak mau aku melaksanakan tugas-tugasku sebagai guru sekolah minggu. Apa kata dunia kalau aku tidak melaksanakan tugasku? Ya, ya karena memang tugasku ya selama ini adalah untuk membersihkan gereja, untuk merawat gereja, ya udah, aku lakukan. Ya, jadi hanya sekedar rutinitas, hanya sekedar apa ya, melaksanakan apa yang harus dilakukan. Poin 4 ini sebetulnya hampir mirip dengan poin 2. Di mana semua pelayanan yang dilakukan hanya sebagai sebuah kewajiban dan rutinitas belaka tanpa lahir dari hati yang paling dalam. Sehingga jika dampak dari poin yang kedua tadi adalah mengeluh di dalam pelayanan, dampak dari poin 4 ini adalah dia melakukan pelayanan tetapi hanya dalam taraf standar, tanpa mengembangkan kreativitas sedikit pun. Ya wis, asal melaku. Program, ya wis, copy paste aja dari tahun ke tahun.
Nah, itu yang sering terjadi. Nah, kesimpulan dari semuanya itu, saudaraku, maka dari semua yang sudah dipaparkan tadi, pada dasarnya kita bisa menyimpulkan bahwa spiritualitas pelayanan itu sangat terkait erat dengan komitmen. Itu. Ya. Spiritualitas pelayanan itu sangat terkait erat dengan komitmen. Adapun komitmen itu sendiri berasal dari panggilan. Dalam kehidupan Kristen, panggilan ini bernuansa sakral. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa panggilan adalah suatu kehendak untuk merespon yang ilahi. Memang di dalam kehidupan pelayanan banyak orang yang mengatakan, aku terpanggil ya melayani Tuhan. Aku terpanggil menjadi pelayan Tuhan. Tetapi sedikit sekali orang yang menyadari apakah benar panggilan tersebut ya datang dari Tuhan atau karena kemauannya sendiri. Nah, dalam hal ini seorang pelayan Tuhan perlu untuk berkontemplasi, menemukan ya, apakah panggilan pelayanan yang datang kepadanya sungguh-sungguh datangnya dari Tuhan atau hanya karena kemauannya sendiri. Nah, mengapa kejelasan ini menjadi sangat penting di dalam pelayanan? Tak lain dan tak bukan karena seorang yang benar-benar melayani karena panggilan dari Tuhan, pasti dia akan memiliki komitmen yang tinggi terhadap pelayanannya tersebut. Sebaliknya, mengapa banyak para pelayan di dalam kehidupan pelayanannya tidak memiliki komitmen seperti yang sudah kita bahas tadi? Jangan-jangan karena selama ini panggilan pelayanannya datang dari dirinya sendiri atau bahkan ya seringkali datang dari ambisi-ambisi pribadinya. Nah, perlu dicatat ini. Perlu diingat. Bapak Ibu mungkin pernah ketemu dengan pelayan Tuhan yang wah, ingin menguasai gereja, ingin eksis, ya, ingin ngatur gereja, ingin pokoknya terpandang di gereja. Dia memang aktif. Tapi saudaraku, jelas itu sudah dapat dipastikan bukan panggilan. Tapi karena kemauan diri sendiri, bahkan ambisi pribadi. Ya. Saudara Pendeta Stefanus Christian Haryono menyatakan, panggilan bukanlah sesuatu yang dikejar untuk diraih, melainkan suatu anugerah atau rahmat yang diterima. Inilah yang mempertegas bahwa panggilan itu tidak dapat dipersempit sebagai sebuah pekerjaan atau sebuah karir. Ya, dengan demikian, di dalam panggilan mengandung sebuah tanggapan yang berupa totalitas penyerahan diri kita kepada Tuhan, serta bersedia menjadi rekan sekerjanya. Jadi saudaraku, panggilan ini adalah rahmat dari Tuhan. Tidak bisa kita kejar, ya, dengan ambisi kita, dengan kemauan kita, tidak bisa, saudara. Dan panggilan ini tidak sesempit sebuah pekerjaan. Ya, misalnya pendeta. Pendeta itu pekerjaan bukan. Tapi prakteknya ada pendeta, oknum pendeta yang memaknai kependetaannya sebagai pekerjaan. Dan Bapak Ibu Saudara pasti sudah bisa membedakan mana seorang pendeta yang menganggap pelayanannya ini sebagai panggilan atau sebagai pekerjaan. Bapak Ibu sudah bisa membedakannya sendiri. Ya. Nah, dengan realitas yang seperti itu pada akhirnya setiap pelayan Tuhan
perlu untuk kembali menegaskan panggilannya. Jadi kita terus berkontemplasi. Namun demikian, penegasan panggilan bukan sesuatu yang bersifat instan, tetapi berupa sebuah proses yang terus-menerus ya berkesinambungan. Maka dari itu di dalam proses yang terus-menerus dan berkesinambungan tersebut, seorang pelayan harus mau dan mampu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Jadi dia betul-betul mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Sehingga seperti yang dikatakan oleh Romo Darminto SJ, ya, secara bertahap akan timbul kesadaran akan kehadiran dan daya kekuatan Roh Kudus, serta jawaban menyeluruh kepada panggilan Tuhan akan menjadi semakin nyata dan semakin jelas. Dengan demikian, ia akan dikuatkan untuk memiliki komitmen yang teguh terhadap pelayanan yang dilakukannya. Materi dari saya selesai, Bapak Ibu. Ya, dari saya itu, Bang Rudika. Ya, sedikit tambahan dari saya. Kalau kita melayani Tuhan karena kita mendapatkan anugerah, kalau kayak saya sendiri belajar dari Rasul Paulus, dia hanya mendapatkan sukacita dan dia rela mati demi Tuhan. Jadi selamat melayani. Untuk doa penutup saya serahkan kepada Bapak Pendeta. Ya, mari Bapak Ibu kita akhiri pembinaan kita pada malam hari ini dengan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur jika pada malam hari ini kami sudah belajar mengenai spiritualitas pelayanan, belajar tentang komitmen, belajar tentang panggilan. Biarlah apa yang sudah kami pelajari pada saat ini boleh menjadi rema yang akan senantiasa mendasari hidup dan kehidupan kami, terkhusus di dalam kehidupan pelayanan kami. Tuhan, mampukan kami untuk memiliki komitmen yang teguh, komitmen untuk terus menyenangkan hati Tuhan, komitmen juga untuk mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Itu ya Tuhan, berkati supaya kesempatan pada malam hari ini tidak berlalu dengan sia-sia begitu saja, tapi boleh kami ambil hikmahnya, kami ambil pelajarannya, dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan Tuhan, materi-materi serta diskusi-diskusi malam hari ini sebentar juga akan diupload ke YouTube dan akan disaksikan oleh banyak orang, secara khusus disaksikan oleh jemaat-jemaat Tuhan di GKI Pemalang yang malam hari ini tidak bisa bergabung dengan kami. Biarlah ketika mereka melihat tayangan ini, mereka pun dikuatkan oleh Tuhan, sekaligus diubahkan oleh Tuhan, sehingga mereka boleh terpanggil untuk mengikut Tuhan, terpanggil untuk melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, untuk penyertaan-Mu pada kesempatan malam hari ini. Bapa di surga, saat ini kami mau menaikkan syafaat kami mau berdoa bagi saudara-saudara kami terkasih yang sakit. Kami berdoa untuk Pak Dr. Broto. Dan saat ini kami pun menyatukan hati kami, berdoa memohon pertolongan Tuhan untuk Pratikno yang saat ini juga sedang sakit. Mohon Tuhan yang akan menjamah mereka, Tuhan yang akan memulihkan mereka. Dan untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini kurang enak badan, Ibu Atalia yang saat ini juga kurang enak badan, kiranya Tuhan juga yang akan menjamah dia. Tuhan berkati kami semua, berikan kami semua kekuatan, kesehatan, panjang umur, berkat Tuhan melimpah atas kami. Biarlah melalui berkat-berkat Tuhan yang tercurah atas kami pun boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Ya Tuhan, inilah seru doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, pertemuan telah selesai. Shalom, selamat malam. Selamat malam.